Selamat pagi, perkenalkan nama saya Soneta Bramapinem dari Budidaya Perikanan kelas 2B. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dulu saya bersekolah di SMA Negeri 13 Minanga, jurusan IPA. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya dari keluarga yang sederhana. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa itu isu hak asasi manusia. Langsung saja. Pembahasan mengenai hak asasi manusia saat ini mengemuka seiring dengan semakin dipahaminya hak-hak oleh individu maupun kelompok masyarakat. Sementara entitas yang berperan sangat penting dalam penegakan HAM sendiri masih mendapatkan berbagai komentar miring karena seringkali sebagai penegak HAM. Entitas tersebut justru dianggap paling sering melakukan pelanggaran terhadap HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka ditemukan sebuah permasalahan. Bagaimana sebenarnya tugas dan kewajiban negara sebagai entitas utama pemangku kewajiban atas penegakan HAM, terutama jika telah terbukti bahwa negara sebagai pemangku kewajiban justru sebagai pelanggar terhadap HAM itu sendiri. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara terkait penegakan HAM. Negara dianggap melakukan pelanggaran berat HAM atau gross violence of human rights jika 1. Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights, atau yang kedua, negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melalui aparat-aparatnya tindakan kejahatan internasional atau international crimes atau kejahatan serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, dan negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindakan kejahatan tersebut. Pemangku hak individu atau legal person, termasuk perusahaan pada umumnya, organisasi non-pemerintahan internasional, individu-individu yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi internasional dan individu itu sendiri. Selain individu, terdapat pula hak kelompok yang diakui sebagai subjek hukum hak asasi manusia, yaitu indigenous people, refugees and minorities. Pemangku kewajiban dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran HAM biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran HAM terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada terpenuhinya atau tindakannya ditiadakannya HAM warga negaranya atau warga negara lain. 1. Negara sebagai pemangku tanggung jawab yang harus mematuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak. Yang kedua, negara tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negaranya yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Peran, kewajiban, dan tanggung jawab negara dalam HAM berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut mempernegaskan pada hal-hal berikut ini. Dalam konteks penegakan HAM, negara tidak memiliki hak selain kewajiban untuk melindungi dan memastikan penegakan HAM dapat berjalan dengan baik.
Dalam hal ini, negara terikat dengan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan mengenai HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, fakta yang terjadi adalah dijumpai beberapa keadaan di mana justru negara lah yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM itu sendiri. Karena pelanggaran HAM terjadi bukan hanya karena perbuatan pelanggaran secara langsung, tapi juga perbuatan melanggar HAM secara tidak langsung, seperti pembiaran terjadinya pelanggaran HAM oleh negara atas rakyatnya. Maka dibuat pula mekanisme bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Begitu pula dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi negara. Bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya dan mampu meredakan gejolak di masyarakat. Penegakan HAM tidak hanya membutuhkan sosialisasi dan pendoktrinan atau penancapan retorika secara terus-menerus pada masyarakat, tapi juga pemahaman yang lebih mendalam bahwa suatu hak asasi akan terjamin jika semua pihak sudah menyadari kewajibannya, mau menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan berusaha tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Ini menjadi tugas utama negara pula bagaimana memberikan contoh terbaik dengan berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak asasi manusia, sehingga masyarakat akan menerapkan dan meniru tindakan negara tersebut sampai dengan terciptanya harmonisasi dan hak antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Baik, sekian video dari saya. Semoga teman-teman dan Bapak dapat mengerti apa yang saya ucapkan dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih.